kali ini kita mau cerita tentang pengalaman kita membeli mobil pertama kita. Jadi emang sebelumnya kita belum punya mobil, mentok kita beli motor gitu. Dan kalau mobil tuh kita kan awam ya, kita cuma bisa pakai gitu. Dan lebih kompleks gitu komponennya dibandingkan dengan motor. Kalau motor kan yaudah yang penting mesin masih oke, masih jalan, nggak kasar, udahlah bisa diambil. Sekali test drive juga oke. Tapi kalau mobil kan nggak sesederhana itu. Komponennya banyak. Jadi akhirnya kita memilih untuk menggunakan jasa inspeksi. Kita nyari-nyari itu di Instagram. Terus nemulah PT Inspeksi gitu. PT Inspeksi Jogja ya. Nah, jadi itu kita tuh bukan dari dulu. Ya emang udah planningnya mau pakai jasa inspeksi karena kita kan nggak ngerti mobil ya. Kita udah budgetin juga. Jadi kalau kita nabung tuh udah kita budgetin ya kan. Kita mau buat beli dan juga buat jasanya. Jadi jangan sampai kita beli mobilnya kayaknya mungkin bodinya masih bagus tapi ternyata mesin dalam-dalamnya tuh udah hancur-hancuran gitu. Yang jadinya kan kita boncos banget ya. Gitu. Nah, terus gelaga nih. Pertama kali kita nganu tuh di bulan September ya. Ya, nemu iklan. Bukan nemu iklan. Jadi ada showroom gitu lah ya dekat rumah. Tapi kalau iklan itu kan kita udah dari lama sih kirim-kiriman iklan. Iya. Tapi yang baru ditindaklanjuti ya. Buat kita beneran cek itu pas September itu. Jadi tuh ada showroom kecil gitulah di dekat rumah. Kita sering lewat gitu. Nah, terus aku melihat ada City nih gitu. Nah, keinginannya dia. Iya, keinginanku City itu. Soalnya pilihannya dia tuh ya sesuai budget kita ya. Suamiku tuh nyarinya antara Vios Gen 2, terus Altis atau City ini. Nah, aku dari 3 mobil itu tuh nggak tahu kenapa seraknya sama City gitu. Jadi ya udah kalau sekolah tuh pasti ya jadinya nemunya City gitu. Nah, itu pas lewat ketemu City terus aku ngasih tahu ke dia, itu ada City gitu. Tapi dia tuh kayak nggak serak gitu loh. Pas lihat mobilnya itu tuh nggak serak gitu. Jadi tapi ya udah dicek aja deh gitu. Daripada penasaran. Akhirnya ya kita cuma sekedar hubungi penjualnya itu masih atau enggak. Oke, masih. Terus ya udah kita habis itu langsung kontak PT Inspeksi itu ya, buat janjian kapan bisa diinspeksi gitu. Kita nggak tanya-tanya dulu lebih lanjut ini kondisinya gimana, terus ada bekas laka atau enggak atau apalah. Kita pokoknya cuma langsung udah ada bangga gitu. Ada bangga kapan bisa dicek itu. Kita nggak mikir jauh gitu. Terus ya udah tuh, terus akhirnya kita hari Minggu tuh, pokoknya aku inget tuh Minggu siang itu kita cek. Sama inspektornya, sebut saja Mas R lah ya. Mas R itu ngecek ya kurang lebih 45 menit. 45 menit buat dicek. Itu yang dicek body, di foto-foto, terus mesin, interior, AC, komplit lah. Ya komplit, kolong-kolong gitulah. Nah, terus pas dicek mesinnya tuh kok kasar suaranya gitu, apalagi waktu AC-nya dinyalain tuh. Terus singkat cerita Mas R ini udah selesai ngecek, terus kita diajak ngobrol dulu nih. Intinya kayak ini kok kayaknya ada indikasi bekas laka gitu. Makanya laka berat, soalnya sampai kaca depan itu katanya udah nggak ori, jadi udah diganti gitu loh. Terus apalagi ya itu ya itu mesin kasar, terus AC-nya udah nggak dingin. Oh ya, AC nggak dingin. Terus intinya bentar, jadi
SOP-nya si jasa inspeksi ini setelah selesai inspeksi yang terakhir test drive. Nah terus ditanyain kita ditanyain mau ini tetap kondisinya kayak test gini drive nih. nggak? Terus kita mau tetap test drive nggak? Terus akhirnya lah kalau udah kondisi kayak gitu ya udah kita nggak ngapain? bakal ambil juga, jadi ya udah nggak usah Ya, kita test nggak jadi. drive. Terus kita waktu itu ya udah intinya kita nggak jadi ambil gitu ya. Jadi ambil. Ya udah deh. Ya gelo-gelo nggak gelo sih. Ya gelo-gelo dikit lah. Karena emang nggak seburu-buru itu juga kita nyari mobil. Jadi Ya walaupun kebetulan duitnya juga sebenarnya udah ada. udah ready gitu, tapi ya nggak keburu sih karena target kita sebenarnya tahun depan gitu mau nyari mobil gitu. Jadi emang ini yang kita cari itu yang sesuai budget, itu memang yang mobil-mobil bekas ya teman, bukan mobil baru Ya, gitu. Jadi bekas karena yang tahun-tahun tua juga sih, tahun-tahun nggak tua. yang soalnya ya masih sesuai budget aja, karena kita memang bersepakat beli mobil ini cash, jadi tidak kredit. Jadi kita memang nabung dulu sampai kekumpul uangnya baru kita beli mobil gitu. Nah terus dia kan ya nggak dia doang sih, intinya Kamu kita juga. saling kirim-kiriman iklan ya. mobil. Ya sebenarnya kalau aku sih sekedar share aja sih, oh ini bagus sih tuh ya. Kadang lihat tuh ada Altis tuh misalnya kayak kita lihat ada Altis atau Vios kayak atau apa yang sekiranya oke, kita tak share gitu ya, sekedar itu sih. Terus Nah, kebetulan kamu yang Iya, nge-share ya aku itu. yang bulan apa ya? Oktober ya itu. Bulan Ya, Oktober kalau atau udah akhir Oktober. September ya? Aku lupa. Enggak ya? Oktober ya. Oh, udah Oktober lah. Ini karena aku Kan karena ini sering baru berapa minggu ini? Oh iya. Scroll nemu lah ikan City lagi. Nah, Warnanya sama lagi. sama sih. lagi. Sama. Jadi warnanya sama dengan yang pertama kali kita cek itu. Nah, aku share ke dia. Terus Aku komentarnya lihat juga dia sih, aku dia lihat-lihat lihat foto-fotonya. Kebetulan tuh iklannya lengkap lah, fotonya lengkap, deskripsinya juga cukup lengkap lah ya, walaupun Terus nggak lengkap intinya banget sih. Aku bilang nih Kayaknya oke. gitu. Aku Tapi kan- nggak yang langsung kita cek nih besok gitu juga enggak. Jadi ya udah sekedar komentar. Jadi kan aku sebenarnya sering banget jual beli barang bekas Bekas. sih, terutama Komputer. VGA waktu itu. VGA. Jadi sense of barang bekasnya tuh ya lumayan ada lah. Jadi kalau aku sih patokannya, kalau aku di first impression itu bisa dapet, itu kayaknya patut untuk ditanya lebih lanjut gitu. Nah, bisa ditanya lebih lanjut. Nah, terus cuma iya itu nggak tahu ya kenapa nggak langsung tanya ya. Ya mungkin karena Kayak ya belum mungkin waktunya gitu. ngerasa belum. Tapi entah kenapa habis itu beberapa hari kemudian akhirnya kita nanyain ya habis ngobrolin apa gitu. Aku lupa habis kita ngobrol apa, terus akhirnya tuh dia komentar, ya udah ditanyain aja masih ada apa enggak gitu. Ya udah akhirnya kita tanya lewat chat Facebook dulu awalnya, terus habis itu akhirnya pindah ke WA tanya. Nah, karena pengalaman yang sebelumnya itu kita terkesan buru-buru ya, jadi habis langsung tanya penjual, langsung cari inspeksi, udah gitu doang. Kita nggak tanya hal-hal dasar dulu ya kan. Akhirnya yang ini dia tanya kondisi gimana, ada PR enggak, pernah laka atau enggak gitu. Dia hal-hal dasar. Enggak, aman ini, intinya aman lah. Intinya aman. Terus udah kita janjian dan untungnya apa namanya belum kejual gitu. Kejual. Cuma waktu itu kayak rasanya tuh ini kok kayaknya Bakal diambil. Kayak gitu, kayak ada feeling gitu. Iya, soalnya tuh yang waktu pas ngecek yang pertama, dia tuh nggak bilang udah bawa uangnya sekalian gitu kan, enggak. Nah yang ini tuh dia langsung uangnya dibawa sekalian. Aku juga kan baru mau ngecek gitu, kok dia udah nyuruh aku bawa uangnya gitu. Tapi ya udahlah, aku ikutin aja. Akhirnya udah ngecek sampai Intinya sana kita tuh Senin gitu. Senin. Ya, kita chattingan tuh hari Minggu. Hari Minggu, terus Senin sore jam 5 pulang kerja kita. Itu kita kesana sama Mas R ini, kita kontekan lagi sama Mas R, tapi nggak
PT. PT ya. Ya tentunya lebih murah sih. Lebih murah. Terus apa? Ya udah, kita janjian ketemu. Nah, itu emang sore dan gerimis waktu Gerimis, itu. hujan gitu jadi. Hujan. Jadi udah walaupun jam 5 tapi udah agak gelap, gitu. Ya udah, singkat cerita mulai ngecek tuh Mas R. Nah, Kita- tapi kondisi garasinya itu ya luas sih, luas tapi penerangannya minim. kurang gitu. Masa Bisa berapa sih? Cuma mobil- satu ya. Bisa mobil masuk 6 lah itu 6 kok, lah mepet-mepet kayaknya, itu. tapi lampunya cuma satu dan kayaknya pun wattnya cuma ya ampun Ya nggak berapa sih? sesuai lah sama garasinya. Jadi Nah akhirnya tuh sih mas ya sampai di center gitu loh ngeceknya. Jadi mungkin ya kurang optimal juga ya. Sampai 1 jam lebih lah ngeceknya, karena mungkin masnya juga pengen teliti kan, jadi dia mungkin berulang-ulang ngeceknya karena sambil di center gitu. Kita udah sampai ngobrol ngalor ngidul sama pemiliknya, udah sampai bingung mau ngomongin apa tuh masih belum selesai. Tapi ya terus intinya udah selesai dicek itu, ya biar gimana pun juga namanya mobil bekas tetap nggak mungkin tanpa minus ya. Tapi minusnya masih bisa diterima lah, apa namanya, minus apa ya, ya normal lah, intinya masih bisa diterima gitu. Namanya mobil bekas gitu. Tapi dari segi mesin tuh halus, Bagus. terus AC juga dingin katanya ya. Ini kita posisi belum test drive tuh. Terus apa lagi ya, nggak ada bekas laka, semuanya body juga oke. Intinya oke lah buat dilanjut ke test drive tuh bisa gitu. Terus akhirnya kita test drive, tapi waktu itu kita sama istrinya ya, istri pemiliknya gitu, karena pemiliknya mau ada acara yasinan gitu, saking lamanya ngecek. Nah itu. Nah pas test drive itu yang nyoper masnya, terus sampingnya tuh suamiku, terus aku sama istrinya itu di belakang, istri pemilik itu di belakang. Nah tapi itu tuh di rumah kondisi itu, rumahnya, jalanannya, lingkungan rumahnya tuh masih desa banget gitu, dan blusuk gitu, jadi masuk lewat rumahnya tuh masuk gang kecil, gang pokoknya tikus. cuma muat buat satu mobil. Jadi kalau apa namanya, papasan nggak bisa, papasan sama motor aja susah gitu. Jadi tambah ya, hujan, gelap, penerangan kurang. Nah lampu mobil ini pun juga belum kurang terang nggak ya, kayak mobil baru gitu jadi yang masih, udah putih, masih udah mobil lama terang kan gitu, enggak. Nah baru jalan 50 meter lah sekitar itu ya terjadilah serok malah suara-suara yang aduh Jadi bikin langsung nyerempet guys, nyerempet ya, itu Mas, posisi ini kita nyerempet. dari gang tikus itu kita mau keluar ke jalan lingkungan gitu. yang Nah itu agak besar. beneran gelap, Memang gelap banget. Jadi banget. si Mas R ini nggak ngelihat kalau ada Buk buk yang udah ngelimpang, dan itu pecahan cor-corannya tuh tajam keluar gitu. Jadi nyerempet situ. Aduh Iya. tuh bunyinya serok ya, udah langsung aduh si istri pemiliknya ini juga Panik. kan. Nah, Pian mas gitu, Nah, aku sampai nggak apa ya. nggak bisa berkata-kata. Jadi langsung pikirannya tuh, aduh ini gimana nih? Kita karena- belum deal. belum nego belum ada omongan apa ya sama harga gitu. Dan itu sebenarnya kita tuh udah serak ya, posisi udah serak. Jadi rasanya tuh kayak kamu diumbul-umbulin sampai ke atas tuh tinggi banget gitu kan. Terus tahu-tahu langsung bam, langsung kayak kamu dilempar sampai ke dasar bumi gitu, dasar laut gitu. Baik banget. Buset rasanya. Emang beneran kayak Iya, gitu. Gimana coba? Ya Gitulah apa, perasaan. kita udah serak kan sama unitnya tuh. Udah seneng lah pokoknya, ya ampun akhirnya bisa dapat mobil yang kondisinya bagus gitu. Malah ada
setragedi itu. Dan akhirnya kita maju dikit terus dicek, ya ampun itu Kena dua dalam. panel. Ya kena 2 panel. Pintu depan kiri sama bawah. Depannya. Nah, tuh kena tuh. Yang pintu cuma lecet. Nah, yang panel bawah itu sampai penyok. Penyok, guys. Nah, terus singkat cerita, di situ terus tukeran tuh. Biar aku juga nyoba kan ngerasain apa namanya mobilnya gimana gitu, enak enggak gitu. Kalau dari penilaian Mas R ini masih oke, kaki-kaki oke, nggak ada masalah. Nah, cuma masalahnya ya itu malah nyerempet, guys. Nah, akhirnya singkat cerita kita balik lagi ke rumah pemiliknya ini. Kita diajak masuk, dia bikinin teh walaupun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Campur aduk lah, tau lah teman-teman gimana tuh rasanya. Sambil ngecek surat-surat. Dah dicek-cek sama masnya, udah oke, suratnya sudah sesuai dan sebagainya. Udah selesai ngecek surat, akhirnya masnya ini pamit pulang. Kita masih di situ untuk lanjutin nego-nego gitu. Ya intinya kita tetap ambil sih. Karena, kita tetap ambil. Apa namanya? Ya kita gimana ya? Toh kita pas yang ngecek, terus kita serempetin kalau nggak diambil juga gimana, kayak ibaratnya teman-teman kayak kalau pergi ke toko pecah belah gitu kan ya. Kan mesti ada tulisan rusak artinya membeli gitu. Terus aku ya udahlah. Walaupun bisa di repair atau gimana, mungkin kalau ada yang lain mau ngecek unitnya jadi kepending karena mungkin mobilnya masih di apa namanya di bengkel atau gimana gitu. Intinya tuh si Mas R ini bertanggung jawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak jadi kita beli ya berarti dia bertanggung jawab sama pemilik lama. Kalau jadi kita beli ya berarti masnya bertanggung jawab sama kami gitu. Nah akhirnya karena ini mobilnya kita ambil, ya masnya bertanggung jawab sama kami. Terus dia memaksa untuk meninggal KTP ya. Sebenarnya Sebagai kita nggak minta sih, cuma dia tetap mau tanggung jawab dengan meninggal KTP itu gitu. Terus Dia juga rekomendasiin bengkel kenalan dia gitulah buat repair ini. Nah di bengkel kenalannya Mas R ini itu satu panel harganya 600 sampai 700 ribuan. ya, Karena premium katanya, saya bengkel buat premium mobil-mobil katanya. premium gitu. Jadi kalau 2 panel ya 1.200.000 sampai 1.400.000 gitu. Terus ya kasihan juga gitu ya sama masnya gitu. nah, Jadi ya udahlah. kebetulan nganu si siapa yang punya Yang punya itu juga punya ada kenalan bengkel gitu. yang lebih murah. Lebih murah, satu panel separuhnya sendiri cuma 300.000. Berarti kalau 2 panel 600.000. Nah, udah singkat cerita kita nego deal, kita ambil terus Nego unitnya ya, nego unit bukan nego bengkel maksudnya. Kita nego unitnya. Udah selesai sama pemiliknya, kita ambil mobilnya. Malam itu juga hujan-hujan, akhirnya langsung kita bawa ke bengkel kenalan si pemiliknya ini. Jadi kita ngambil itu, teman-teman bisa bayangin ya, kita ngambil unitnya tuh di daerah Godean. Pasar Dari Godean Pasar masih Godean kita masih ke barat. lagi. Nah, bengkelnya itu ada di Jalan zona- Magelang. Kalau teman-teman tahu SKE, Sindu Kusuma Edupark Sindu Kusuma Edupark ya. Ya sekitar situlah. deket situ. Bayangin tuh hujan-hujan, Malam, kita masih harus setengah 8 langsung ke malam. sana. Jadi kita habis deal bawa mobilnya tuh bukan bawa ke garasi kita, bukan bawa ke rumah, tapi bawa ke bengkel. Jadi dia bawa mobil, aku bawa motor mantelan, hujan-hujanan tuh. Masih mampir beli bensin. Nah iya, betul. Biasa kan ya kalau kita beli mobil bekas atau motor bekas, mesti bensinnya habis. Udah pasti itu. Udah akhirnya kita bawa ke bengkel karena kan udah musim hujan ya. Jadi Mas bengkel itu bilang paling estimasinya tuh jadi sekitar 3 hari. Nah bener, kita masukin Senin malam, terus itu baru jadi atau kita ambil tuh di Kamis malam. Sebenarnya Kamis siang sih, tapi kita baru bisa Kamis malam karena kita kan nunggu pulang kerja gitu. Udah akhirnya kita bawa pulang, kita juga bilang ke Mas R bahwa habisnya udah jadi, akhirnya habisnya segini, terus dia akhirnya yaudah saya mau ambil KTP, dah sekalian dia tanggung jawab itu. Jadi habisnya di 600.000 ya. 600.000 buat 2 panel. Buat 2 panel. Ya. Hasilnya cukup oke menurut kita ya, maksudnya bagus lah itu. Jadi udah nggak kelihatan lagi itu yang dekok
terus catnya juga udah sama dengan yang lain, nggak yang bentong-bentong gitu. Jadi ya itu Pengalaman banget. pengalaman buat kita dan si Mas R. Kalau dia bilangnya sih Juga baru ya pengalaman baru pertama kali dia gasrok kayak gasrokan nyerempetin mobil yang lagi dia inspeksi gitu. gitu. Ya namanya apes nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Ya udahlah. Jadi itu ceritanya. Terus kalau terkait harga ya, Kita dapat di harga 60 juta. Waktu iklan tuh 63.500. Terus kita nego, akhirnya kita dapat deal di 60 juta. Kalau menurut kita oke ya. kira-kira menurut teman-teman Honda City 2004 IDSI manual itu harga 60 juta itu oke nggak? Oke. Oke nggak? Ya kondisinya seperti yang kita ceritain ini tadi gitu. Mungkin kita bisa sharing gitu. Nah terus mungkin di kita itu juga jangan lupa kalau mungkin teman-teman mau cari mobil bekas itu pastiin di budget teman-teman itu juga ada budget buat ke bengkel. Oh, ke bengkel. Oh iya, benar. Ke bengkel. Karena ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya riwayat penggunaan sebelumnya. Jadi pastiin ada budget itu teman-teman buat bawa ke bengkel. Nah mungkin di next video kita share ya buat bengkelin ini kita habis berapa gitu. Terus apa aja yang diperbaiki, ditinggalin gitu. Itu aja. Cukup. Daripada kepanjangan. Itu pengalaman kita pertama membeli mobil, yang tidak terlupakan seumur hidup ini ya. Ceritanya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.